seperti training OpenStreetMap dan juga training menggunakan QGIS itu dari tahun 2014. Dan Universitas Negeri Padang juga sempat kita latih pada awal tahun di 2014, dan memang benar seperti Pak Ari katakan, kita sempat vakum selama beberapa tahun dan baru dilanjutkan lagi kegiatan University Roadshow-nya ini di tahun lalu di 2020. Alhamdulillah di tahun ini kita juga berkesempatan untuk kembali mengadakan kegiatan University Roadshow dengan Universitas Negeri Padang. Jadi bisa Bapak Ibu dan teman-teman lihat di sini dari tahun 2014 hingga tahun 2020 kita sudah mengadakan pelatihan untuk ke 30 universitas yang ada saat ini masih tersebar, masih fokus di Jawa dan Sumatera, tapi akan kami coba ekspansi ke provinsi lain. Nah, kegiatan perkumpulan OpenStreetMap Indonesia ini kita ada beberapa kegiatan, tapi ada beberapa yang ingin kami highlight. Yang pertama adalah pemetaan tempat cuci tangan. Jadi di sini karena kondisi COVID, kita membuat platform untuk yang mengumpulkan informasi-informasi dari level tapak atau level masyarakat. Jadi di kegiatan pemetaan tempat cuci tangan ini kami berupaya untuk mengumpulkan lokasi-lokasi tempat cuci tangan yang biasanya ditemukan oleh kita, gitu. Misalnya di ATM, di bank, atau di rumah sakit itu ada tempat cuci tangan, kita petakan. Nah, program platform ini masih berlangsung sampai saat ini, dan kemarin minggu lalu kita sempat lihat sudah 1.700 data yang masuk untuk di platform pemetaan tempat cuci tangan ini. Kemudian yang kedua ada kegiatan SIPTANI DKI, itu kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan Pertanian DKI Jakarta. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah pembuatan platform untuk mengumpulkan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan urban farming, karena di Jakarta itu boleh dibilang kegiatan urban farming ini sudah lebih makin marak ya, apalagi dengan kondisi corona seperti ini, banyak orang yang sudah mulai mengadakan aktivitas seperti menanam tanaman sendiri dengan sayuran sendiri, mengadakan kegiatan urban farming sendiri. Nah, jadi di platform itu kita juga membuat di platform itu semua orang bisa memesan bibit ke Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan Pertanian ini. Kemudian ada juga kegiatan pemetaan dampak bencana, ini yang paling sering kita lakukan. Apabila terjadi bencana di Indonesia, kita kalau bisa kita selalu ingin menyediakan data spasial, karena seperti yang Pak Ari bilang tadi, data spasial itu sangat kritikal terutama saat terjadinya bencana. Karena ketika bencana terjadi, kalau kita butuh data spasial, data dasar untuk mengetahui berapa bangunan yang terdampak atau jalan mana saja yang terdampak, itu akan susah kalau kita cari berdasarkan data-data seperti misalnya dari dinas-dinas, akan agak lama, cukup lama untuk mendapatkan, dan alternatifnya sembari menunggu data tersebut kita bisa menggunakan data OpenStreetMap. Nah, ini contohnya adalah saat gempa di Palu, kita petakan Palunya, wilayah Palu, dan juga ini gempa di Palu kan ada likuifaksinya juga. Ini kita coba analisis kira-kira wilayah mana yang terdampak berat dan sedang dari kejadian likuifaksi di Palu. Kemudian ada pemetaan wilayah. Ini selama 3 tahun terakhir, beberapa tahun terakhir ini kita kumpulkan untuk wilayah Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Jadi di sini kita pemetaan wilayah skala detail untuk mengumpulkan infrastruktur kritikal seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan juga berusaha untuk mengumpulkan batas wilayah dari level RT, RW, hingga kelurahan. Dan juga kita berusaha untuk mengumpulkan lokasi pengungsian dan jalur evakuasi. Jadi kegiatan ini harapannya kita bisa menambah data spasial untuk ketiga wilayah tersebut, yaitu Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Lanjut lagi ke program University Roadshow. Di sini yang mau saya jelaskan, kira-kira apa sih University Roadshow itu? Bicara University Roadshow, kita di sini ada 3 kata yang saya ingin sampaikan, yaitu tentang OSM, komunitas, dan universitas. Di mana tujuan University Roadshow ini kita bertujuan untuk melengkapi data spasial di Indonesia melalui OSM,
sekaligus membangun komunitas pemetaan dengan cara pengenalan dan pengembangan kapasitas masyarakat melalui universitas. Karena kami yakin dengan kita memperkenalkan OpenStreetMap ke universitas itu uh, lebih efektif karena akan terus bertambah komunitasnya, dan juga kita yakin akan terus bertambah data-data yang bisa dihasilkan dari komunitas di level universitas ini. Kemudian secara umum 3 tujuan University Roadshow itu kita ingin memperkenalkan OpenStreetMap di lingkungan universitas, kemudian yang kedua ingin membentuk atau memperkuat komunitas OSM di universitas, dan ingin melengkapi data spasial di wilayah yang belum terpetakan dengan baik. Karena di sini walaupun kita sudah ada dari tahun 2012 hingga saat ini, data OpenStreetMap untuk wilayah-wilayah di Indonesia ini masih sangat bisa dibilang masih minim. Jadi sehingga kita butuh terus memperkenalkan OpenStreetMap kepada masyarakat dan komunitas agar data-data tersebut bisa bertambah dan nantinya akan bermanfaat ke kita sendiri. Secara umum kegiatan University Roadshow ini ada tiga tahapan. Yang pertama yaitu saat ini kita lakukan sosialisasi, kemudian nanti ada pelatihan, dan yang ketiga ini yang paling menarik, kita nanti di tahun ini akan mengadakan kompetisi, dan kompetisi ini tentunya akan mendapatkan hadiah. Untuk kegiatan pelatihan, kita akan mengadakan 3 hari pelatihan. Setiap harinya kurang lebih 2 jam pelatihan. Dari hari kedua dan hari ketiga itu kami akan mengadakan jedanya adalah sekitar kurang lebih 2-3 hari. Dan materi yang diajarkan itu lebih ke dasar-dasar OSM seperti pengenalan OSM, pemetaan menggunakan OSM, dan pemanfaatan data OSM. Kemudian nanti untuk pemetaannya, aktivitas remote mapping-nya kita akan menggunakan secara jarak jauh remote, dan juga wilayah yang menjadi fokus adalah di sini Sumatera dan Kalimantan. Dan kita juga ingin memfokuskan bangunan dan jalan. Jadi untuk UNPS ini misalnya, kita wilayah yang kita fokuskan untuk dipetakan melalui kegiatan University Roadshow ini adalah wilayah yang ada di sekitar Sumatera Barat. Tahapan kompetisi, jadi setelah pelatihan nanti beberapa tahapan kegiatan berikutnya adalah kompetisi, di mana tahapan kompetisi itu ada beberapa tahap, yaitu ada pendaftaran, kemudian ada seleksi, dan juga ada kompetisi, ada penilaian, dan pengumuman. Nah, alur waktu kegiatannya saat ini kita sedang masuk fase kontak dengan universitas dan sosialisasi. Nantinya di akhir Maret kita ada dari Maret sampai Agustus kita ada kegiatan pelatihan yang tentunya itu tiap universitas beda-beda. Ada yang di Maret, ada yang di April, ada yang di Mei, ada yang di bulan berikutnya. Nanti di Agustus kita sudah mulai membuka kegiatan kompetisi. Nantinya itu ada seleksi peserta, dan kompetisi dimulai bulan September sampai November dan pengumuman pada bulan November. Mungkin itu dari saya paparannya yang bisa saya sampaikan. Karena untuk seperti tadi Pak Ari bilang, untuk pelatihan kita masih belum menentukan jadwalnya. Jadi nanti mungkin setelah pemaparan dari AWS untuk mengenai platform AWS ini, kita bisa menentukan jadwal kapan tepat enaknya untuk kita mengadakan kegiatan pelatihannya, Pak Ari ya. Mungkin saya langsung kasih saja waktu dan tempatnya ke rekan-rekan dari Sagasitas untuk memaparkan. Baik. Silakan Mas Terima Zainal. kasih. Ya. Terima kasih Mas Adityo dan teman-teman semua dari HOT. Kemudian yang kami hormati tentunya Bapak Ari Yulfa dari Universitas Negeri Padang dengan semua jajarannya, Bapak Ibu Kaprodi dan juga Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa semua di Padang begitu. Nah, ini tentunya kenangan yang sangat luar biasa Pak Ari, karena saya sendiri sangat terkesan karena beberapa kali ke Padang Pak. Dahulu pada saat OSN dan kemudian 2 tahun lalu kami bertugas ke ke Kemdikbud ya, dari Kemdikbud kemudian kita ke Dinas Pendidikan Provinsi begitu. Dan di situ kita bertemu dengan guru dan siswa
20 SMA di Padang begitu Pak, jadi senang sekali. Termasuk yang dari Bukit Tinggi, dari Solok juga datang gitu Pak, jadi senang. Cuman belum pernah berkeliling gitu ya. Ini biar Mas Mujahid, Mbak Nazmuna pada ingin ke sana gitu Pak. Ini tadi juga harapannya, wah mudah-mudahan Pak Yulfa, Pak Ari gitu ya, dan Mas Aditya ya, mohon izin nanti kita bisa jalan-jalan ke sana gitu. Oke. Oke, baik. Di sini kami memperkenalkan diri, Pak Ari Yulfa dan Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa semuanya, teman-teman sekalian. Mohon diizinkan kami tim Sagasitas. Di sini kita Yayasan Sagasitas Indonesia yang bertugas mewakili dari AWS Indonesia, Amazon Web Services dari Indonesia. Dan di sini kami sedang melaksanakan program yaitu Sagasitas Tech for Indonesia 2021. Di sini kami sedang bertugas untuk memberikan apa istilahnya pelatihan ya, pengenalan teknologi cloud computing yang dari service yang dilaksanakan dari Amazon Web Services. Itu program CSR-nya Amazon begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan nanti belajar apa dan bagaimana tentang memperkenalkan sedikit tentang teknologi cloud begitu ya. Mudah-mudahan kalau saya kira mahasiswa apalagi Bapak Ibu dosen udah pastilah ya, udah sangat paham gitu. Kemudian untuk apa sih kita harus mengenal cloud dan yang lainnya karena sudah di depan mata kita teknologi tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami di sini berempat ya. Di sini Mbak Najmuna dari PWK UGM. Jadi jurusannya sejalan dengan Pak Ari ya. Jadi Mbak Najmuna dari Teknik PWK. Kemudian kalau Mas Mujahid ini dari UGM juga, tapi Mas Mujahid mana ya? Mas Mujahid dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Yeah. Kemudian di sebelah saya Mas Farid Yuli Martin, ini dari Teknik Fisika, ya jurusannya Teknik Fisika dan Teknik Nuklir gitu. Nah, tentunya ini dari UGM semua yang bukan saya dari Sagasitas gitu aja. Jadi kalau ke Jogja, Pak Ari dan semua Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa, mampirlah ke Jogja gitu ya. Karena tadi kita, Pak Ari tadi memperkenalkan, bukan callback ya tentang gempa yang ada di Padang begitu. Jadi kami juga begitu pada saat dulu Jogja gempa di tahun 2006, Pak. Itu sangat dahsyat dan luar biasa. Dan kemarin kita sempat diajak jalan Pak ke atas bukit apa ya, bukit Datuk Maringgih atau yang Siti Nurbaya ya, lupa gitu. Yang dekat pantai naik itu Pak. Nggih. Nggih. Lanjut aja ya kita langsung ke paparan perkenalan kami. Di sini nanti Mbak Najmuna dan Mas Farid akan menyampaikan sedikit paparan tentang cloud computing dan juga AWS service yang ada di sini. Dan ini mohon izin kami memperkenalkan tentang Sagasitas satu slide saja. Sudah tampak nih di sini. Jadi pada saat ini kita kampus yang keempat ya Mas Aditya ya. Kita bersama-sama dengan tim dari OSM University Roadshow 2021. Nah, sedikit kami memperkenalkan diri tentang Sagasitas. Kita yayasan ini mulai kita pada tahun 2017 di Januari. Tapi sebelumnya kita bersama-sama dengan Dinas Dikpora DIY di tahun 2004 gitu ya untuk pembinaan anak-anak di penelitian khususnya di anak-anak di bidang penelitian seperti kami kemarin pada saat ini Pak Ari Zulfa kami ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat kami bersama dengan 20 SMA di Jawa Barat di Sumatera Barat. Nah, di situ tentunya kami istilahnya diskusi dengan para siswa tentang penelitian dan juga kegiatan-kegiatan yang membangkitkan motivasi mereka agar mencintai keilmuan begitu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mahasiswa. Nah, di sini kegiatan-kegiatan kita yang di Jogja kita ya khususnya memang untuk penelitian para siswa ya, siswa SMA gitu, sederajat gitu untuk Yayasan Sagasitas. Dan ini tempatnya sangat dekat dengan UGM, Pak Ari. Nanti Mas Adito juga jangan lupa ke Jogja, mampir ya Mas ya. Nanti silakan kita tunggu di Jogja.
Nah, untuk program yang ditugaskan dari AWS kepada Sagasitas, kami di sini sebagai tim dari AWS Educate Indonesia, begitu ya. Pertama kali inisiasi untuk pertama di tingkat global, dan nanti pada tahun 2021 ini kita akan ke 7 provinsi, begitu Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. Kita akan ke DIY sedang berjalan, ditambah dengan Jawa Barat, kemudian nanti kita ke Aceh, Kepulauan Riau, Lampung, Bangka Belitung, dan DKI Jakarta. Dan insya Allah kemarin kita sudah diizinkan juga untuk menambahkan yaitu nanti Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan insya Allah kami akan mengusulkan juga untuk ke Sumatera Barat, sehingga nanti akan sowan ke UNP begitu, Bapak Ibu sekalian. Nanti biar bisa main gitu Mas Aditya ya gitu. Oke, baik, di situ tadi perkenalan tentang Sagasitas dan program ini seperti apa, dan lanjut sekarang tentang cloud computing dan juga AWS Educate, AWS Service khususnya. Monggo kepada Mas Farid, saya persilakan. Ya, terima kasih kepada Mas Zainal, kemudian kepada Pak Adityo dan Pak Ari Yulfa, dan Bapak-Bapak Ibu semua yang ada di room. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Oke, mungkin langsung saja. Jadi, saya persingkat slide-nya karena mungkin ada banyak kegiatan setelah ini gitu ya, untuk teman-teman semua. Oke, jadi ini programnya untuk yang sedang kami lakukan. Jadi, nah, kalau kita melihat tren ke depan, teknologi cloud computing ini akan sangat banyak dipakai, gitu ya. Kemudian kalau mungkin belum kita sadari, teknologi cloud computing ini sudah banyak kita gunakan di kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti kita menyimpan file di Google Drive, gitu. Kemudian kita menggunakan sosial media itu kita menggunakan teknologi cloud computing sebenarnya. Nah, kemudian ini juga sebagai info di LinkedIn itu cloud computing ini merupakan hard skill yang banyak dicari oleh perusahaan gitu ya. Jadi memang karena tren kedepannya teknologi cloud computing ini akan semakin banyak digunakan, maka dibutuhkan ahli-ahli yang siap terjun di dunia cloud computing. Oke, ini kita lanjut saja. Ya, nah ya ini. Jadi kalau misal kita ketahui gitu ya, untuk sekarang pendaftaran ke sekolah-sekolah, kemudian masuk ke perguruan tinggi negeri juga menggunakan metode online untuk memasukkan berkas gitu ya. Nah itu teknologi cloud computing ini bisa digunakan untuk bertransfer data. Jadi karena teknologi ini sangat fleksibel gitu ya, dalam artian ketika ada pendaftaran mahasiswa baru itu, untuk mengurangi resiko adanya server down, maka kita bisa menggunakan teknologi cloud computing, karena teknologi ini kalau misal kita ibaratkan suatu jalur, kapasitasnya itu bisa yang menjadi rahasia kenapa sih kita menggunakan YouTube ataupun Instagram, itu sosial media kita itu lancar-lancar aja. Padahal yang menggunakan di satu waktu yang sama itu mungkin sangat banyak gitu ya, berjuta-juta orang. Nah ini sebagai contoh, ini pendaftaran SNMPTN sempat ada kondisi server down. Mungkin ketika di waktu-waktu terakhir pendaftaran itu banyak yang deadline gitu ya, deadline. Kemudian mungkin ketika ada pengumuman itu semua mahasiswa, semua calon mahasiswa itu mengakses website yang sama gitu ya. Jadinya di satu waktu yang sama itu banyak yang minta akses. Nah, karena terlalu banyak, maka servernya bisa down ketika kapasitasnya tidak mencukupi untuk melayani semua permintaan itu. Maka dari itu, kalau kita menggunakan cloud computing untuk pendaftaran SNMPTN dan lain sebagainya, itu bisa mengurangi bahkan menghilangkan resiko adanya server down. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kalau kita bisa lihat bersama gitu ya, untuk teknologi cloud computing ini tidak hanya digunakan di beberapa bidang saja, tapi bisa keseluruhan gitu ya. Karena teknologi ini pada dasarnya merupakan
teknologi seperti asisten gitu ya, pembantu untuk melancarkan semua kegiatan kita. Utamanya kalau kita sekarang melihat banyaknya data yang terkumpul gitu ya, itu nanti semakin banyak datanya, maka kita membutuhkan semakin banyak kapasitas. Nah, dengan teknologi cloud ini akan bisa menyimpan semua data-data itu yang semakin lama akan semakin banyak gitu. Oke, untuk selanjutnya diskusi untuk mengenai cloud computing dan JIS gitu ya. Kita akan dengarkan bersama penyampaian dari Mbak Najmuna. Silakan Mbak Najmuna. Terima kasih Mas Farid. Jadi teman-teman kita mungkin tadi sudah dengar ya cloud computing itu kurang lebih teknologi seperti apa gitu. Kita akan lihat keterkaitannya gimana sih cloud computing, kemudian AWS cloud computing dan JS itu saling terkait gitu. Mungkin bisa melihat ke slide selanjutnya Mas Farid. Kita sekarang banyak sekali ya sudah melihat bahwa JIS itu sudah mulai bertransisi dari yang tradisional mulai berbasis ke cloud gitu. Karena memang ada banyak lebihan dari ketika kita tradisional pindah ke cloud. Yang pertama, biasanya kalau GIS ke cloud itu mereka untuk web map mungkin ya teman-teman ya, kalau di ini mungkin untuk data visual, infrastruktur yang tadi teman-teman OpenStreetMap sampaikan, contohnya seperti itu aplikasinya gitu. Memberikan banyak kelebihan teman-teman karena yang pertama pasti kolaborasi karena tadi juga bisa crowd mapping gitu ya, bisa orang banyak mapping bersama-sama langsung terupdate, petanya langsung bisa diakses oleh banyak orang gitu, kolaborasi bersama, efisiensi secara waktu dan biaya juga gitu. Kemudian tidak perlunya juga ada komputer dengan spesifikasi yang tinggi gitu teman-teman, karena ketika kita punya cloud, aplikasi atau software untuk mapping itu tidak perlu diinstal di PC kita, tapi sudah terinstal secara online gitu teman-teman. Dan perkembangan kualitas gambar dan ukuran data juga akan lebih fleksibel karena ukuran data yang kita akan olah, kita itu bisa menggunakan lebih besar karena kapasitas di cloud storage itu akan jauh lebih besar dengan perangkat kita gitu. Kemudian itu bisa real time update teman-teman. Jadi ketika data spasial kita gitu ya, geospasial kita kemudian kita kumpulkan, kita upload di satu web kita misal gitu, itu bisa langsung terinformasikan ke target, ke sasaran dari peta kita, misalnya kalau pemerintah dari sasaran dan masyarakat gitu, bisa langsung terinformasikan ke mereka dan mereka bisa langsung akses data itu. Jadi citizen engagement-nya juga jadi lebih kuat ketika GIS itu sudah berbasis cloud gitu, mereka sudah berpindah ke cloud gitu. Mungkin contohnya kita bisa lihat GIS yang pakai cloud itu apa, ada di slide selanjutnya Mas Farid. Salah satu yang sudah pakai cloud, kita khususnya nanti akan pakai, contohkan dengan layanan cloud dari AWS. Nah, ada S3 teman-teman, S3 sudah sangat tidak asing ya di tengah kita. Mungkin biasanya kalau kita individu pakai S3 desktop ya, ArcGIS desktop gitu. Jadi S3 punya satu produk namanya S3 Enterprise, ini adalah produk B2B, gitu, biasanya dipakai oleh perusahaan atau instansi gitu. Dengan S3 ini kita tidak perlu mengolah data dengan oper desktop gitu, tapi kita bisa mengumpulkan data, mengelolanya gitu, publish secara bersamaan gitu, saling kolaborasi dalam mengedit atau mengelola suatu data spasial yang sedang kita buat. Lanjut ke slide selanjutnya Mas Farid. S3 ini untuk S3 Enterprise, untuk ArcGIS Enterprise ini, dia punya banyak kelebihan karena dia tidak perlu install lagi seperti tadi. Kurang lebih sama dengan kelebihan ketika GIS itu sudah berpindah menggunakan teknologi cloud. Nah, untuk layanan-layanan apa aja yang ArcGIS Enterprise pakai di AWS, selanjutnya Mas Farid. Ada banyak, jadi ya karena ini produk B2B, selanjutnya, jadi biasanya dipakai perusahaan atau instansi gitu ya. Nah, ada banyak layanan-layanan, jadi bukan hanya storage yang disediakan oleh Amazon, tapi ada banyak layanan gitu ya. Dan selain dari ArcGIS Enterprise, ada juga petabencana.id. Ini kita bisa melaporkan ketika ada satu bencana, langsung nanti akan terdata di situ dan bisa tertampilkan di peta itu gitu. Dia juga menggunakan banyak layanan yang ada di Amazon Web Services gitu. Selain peta bencana, ada juga selanjutnya MapID, ada juga kalau teman-teman terbiasa dengar mapid.io, ini juga satu platform untuk mengolah data spasial gitu ya. Dia juga menggunakan layanan-layanan dari AWS untuk mengembangkan peta, mengenalkan Indonesia, peta-peta di Indonesia untuk lebih bisa diakses oleh siapapun dimanapun gitu. Selanjutnya yang khusus dari AWS,
terkait dengan data spasial. Oke, selanjutnya ada juga, oh ya ini ada AWS dengan Humanitarian OpenStreetMap Team. Jadi HOT secara internasional dia layanan cloud-nya pun dia menggunakan layanan dari AWS ini gitu teman-teman. Di gambaran aja, Mas Farid. Kita mungkin langsung ke layanan dari AWS yang khusus dia menyediakan data-data terkait dengan pemetaan, terkait dengan data spasial. Jadi AWS ini dia punya namanya AWS on Earth. Di slide selanjutnya ya Mas Farid. Nah, ini ada AWS on Earth. Kurang lebih di sini teman-teman ketika ingin mengakses suatu data, ada banyak lembaga yang dia menyimpan data mereka di dalam AWS ini, teman-teman. Bisa dilihat di selanjutnya, Mas Farid. Nah, ini kurang lebih open data yang ada di AWS on Earth itu dari beberapa ini, ada dari Sentinel, Landsat, dan ada banyak lagi. Nanti ketika teman-teman mengakses AWS on Earth, teman-teman bisa melihat data-data apa saja yang disediakan oleh mereka. Nah, ini adalah open data, jadi teman-teman bisa akses gitu ya. Nah, selanjutnya Mas Farid. Ini sama, mungkin kita ke slide selanjutnya lagi aja. Nah, kemudian untuk mendukung smart cities juga ya, smart cities kita tahu bahwa kota sudah mulai semua elemennya menjadi smart gitu, dengan teknologi. Gitu. Nah, ini semua layanan ada di AWS itu akan sangat mampu untuk menopang segala elemen yang dibutuhkan ketika ingin menciptakan smart cities. Nah, selanjutnya, nah ini adalah inti dari AWS ini. Kami ingin mengenalkan ada satu web pembelajaran buat teman-teman yang bisa diakses secara gratis, namanya AWS Educate gitu teman-teman. Jadi kalau tadi saya jelaskan adalah produk-produk layanan yang ditawarkan oleh Amazon. Jadi Amazon tidak hanya menyediakan produknya saja, tapi ada satu web yang teman-teman juga bisa gunakan secara gratis untuk mendalami layanan-layanan cloud computing yang ada. Gitu. Jadi ini merupakan yang udah banyak digunakan dan ada banyak kurikulum untuk siswa SMP, untuk mahasiswa, untuk guru maupun dosen gitu bisa mengakses ini dengan kurikulum yang berbeda yang disediakan oleh AWS Educate. Selanjutnya Mas Farid. Nah, ini kalau nanti teman-teman masuk ke akun 18 Plus gitu ya untuk mahasiswa, fitur yang tambahan ada di akun 18 Plus adalah ada jobs information, teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman ingin tahu setelah ini pengen kerja di mana sih dengan skill yang teman-teman punya gitu, skill GIS, kemudian dikolaborasikan juga dengan skill cloud computing, ada informasi pekerjaannya di sini, teman-teman. Bisa menunjang karir teman-teman yang menggunakan AWS Educate. Selanjutnya, Mas Farid. Oke, ini kurang lebih materinya yang ada di dalamnya gitu. Ada beberapa classroom juga yang bisa teman-teman bergabung nanti di sini untuk mencoba layanan-layanan dari AWS Educate. Selanjutnya, oke, ini AWS Educator Account. Jadi Bapak Ibu dosen, nanti Pak Ari, Pak Faisal, atau Bu Erna kalau bergabung nanti di AWS Educate, Bapak Ibu bisa membuat classroom untuk mengundang mahasiswa-mahasiswanya bergabung ke dalam classroom itu. Di situ nanti Bapak Ibu dosen bisa mengajukan kredit gitu yang bisa digunakan. Kreditnya ini biasanya antara $35 hingga $100 gitu. Yang kredit ini bisa digunakan oleh penggunanya untuk mencoba layanan-layanan yang ada di AWS Educate. Layanan apapun yang sekiranya dibutuhkan oleh penggunanya. Selanjutnya, oke, ini kurang lebih steps-nya yang ada di classroom dan credits. Kemudian, nah ini kurang lebih ini adalah slide terakhir ya teman-teman. Kenapa kemudian belajar dengan AWS Educate ini memberikan sangat banyak manfaat? Karena untuk sedari masih aja teman-teman aktivitas AWS itu akan punya gaji yang lumayan, kebus gaji teman-teman ketika teman-teman punya sertifikasi AWS. Dan AWS Educate ini sangat menunjang ketika teman-teman ingin mengambil sertifikasi tersebut. Dan materi-materi yang ada di dalam AWS Educate, teman-teman, kurang lebih adalah 10 besar skills yang paling banyak dicari oleh perusahaan-perusahaan, gitu, versi Business Insider. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman mengakses web AWS Educate ini yang disediakan secara free, teman-teman bisa manfaatkan secara cuma-cuma gitu. Akan ada sangat banyak benefit yang teman-teman dapatkan untuk menunjang karir teman-teman selanjutnya gitu. Mengkolaborasikan mungkin skill GIS teman-teman juga dengan skill cloud computing yang teman-teman bisa pelajari. Gitu. Ini kurang lebih sudah slide terakhir dari saya.
Silakan saya kembalikan mungkin ke Mas Farid, ke Mas Zainal. Terima kasih Mbak Najmuna. Demikian Mas Adityo, Pak Ari Yulfa. Mudah-mudahan perkenalkan kami dari tim Sagasitas mewakili dari AWS Indonesia karena kita sedang mendapatkan tugas dari AWS Educate gitu ya, untuk pengenalan teknologi cloud computing dan untuk kita semua untuk mulai belajar dunia cloud karena sudah di depan mata kita semua bahwa zaman saya atau ya kalau kayaknya dengan Pak Ari tuaan saya Pak ya. Jadi zaman dahulu kita masih belajarnya mengetik 10 jari gitu ya. Dan sekarang sudah apa? Nah, teknologinya sekarang ternyata sudah teknologi awan gitu ya. Kalau saya dunia cloud itu. Anak-anak mungkin sudah sangat familiar sekali gitu. Tapi kita semua ya hanya bisa mengantarkan anak-anak sekarang yang kita sebut anak-anak milenial seperti itu. Dan mudah-mudahan apa yang kita kenalkan ini dapat membantu kita semua dan ternyata semua aspek kehidupan tentunya nanti akan berhadapan langsung dengan teknologi cloud ini. Mudah-mudahan bermanfaat yang kami sampaikan atas nama AWS Educate Indonesia dan kami dari tim Yayasan Sagasitas Indonesia. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi. Begitu Pak Ari Zulfa dan Bapak Ibu dosen semuanya, teman-teman mahasiswa dari UNP, sangat senang sekali bertemu dan terima kasih Mas Adityo atas waktunya dan salam untuk Mas Hari dan juga semua jajaran dari HOT Indonesia. Terima kasih Mas Adityo. Ya, terima kasih Mas Zainal. Jadi begitu Pak Ari, ini kalau misalnya Pak Ari mau kontak-kontak langsung dengan Mas Zainal, mungkin bisa tukar-tukaran alamat email atau ber-HP langsung. Dan apabila misalnya nanti mahasiswa ada yang berminat juga untuk belajar mengenai AWS Educate, juga bisa kontak langsung ke Mas Zainal atau Mbak Najmuna atau Mas Farid sebagai rekan-rekan langsung dari AWS, yaitu dari Yayasan Sagasitas. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya nggak tahu nih Pak, masih ada waktu atau tidak Pak untuk berdiskusi mengenai kapan kira-kira kita mau mengadakan pelatihannya Pak Ari? Halo, Pak Ari. Halo, halo. Oh ya. Mas Adit tadi ada yang masuk ke ruangan tadi terputus saya. Gimana? Oh ya, maaf. Ya, ini saya mau kira-kira kita masih ada waktu tidak Pak untuk berdiskusi mengenai kapan waktu yang pas untuk diadakan pelatihan lanjutan? Bisa Pak. Jadi kalau kita buka mungkin ya kalender bareng-bareng, ini saat ini kalau di UNP itu pertemuan kuliah ini sudah minggu keempat. Jadi artinya kalau UTS mungkin akan ada sekitar April di tengah semester yang mesti atau menjadi semacam catatan kita adalah menghindari UTS itu aja Pak. Kalau lain waktunya kayaknya bisa menyesuaikan karena sepertinya tim Mas Adit di OpenStageMap itu sudah saya lihat settingnya 2 jam sehari, itu artinya teman-teman dapat training 2 jam lalu ada semacam tugas kerja mandiri. Nah, saya pikir itu sudah longgar ya di tengah-tengah kuliah online saat ini. Jadi artinya begini, kita hindari saja ini kan 4, jadi 3 minggu ke depan UTS, artinya sebelum UTS itu kalau 3 minggu berarti sekitar 4, 5, 6. Kalau tanggal ini Pak, kira-kira tanggal 24, 25, dan 29. Kira-kira itu bisa nggak Pak? Kalau secara prinsip saya pikir nggak masalah, karena ini kan sore ya Mas, kalau nggak salah ditawarin jamnya ya. Untuk 2 jam itu. Sih Pak, kalau misalnya sepakatnya kita 2 jam itu kita plotkan waktunya 2 jam. Cuman kalau untuk kapan 2 jamnya itu mau diadakan, kita serahkan lagi ke pihak UNP, pihak Bapak kira-kira maunya sore, itu tidak masalah untuk kita. Gitu. Mau pagi juga tidak masalah. 24, 25, 29 tadi ya tawarannya. Iya. Jadi bulan Maret ini ya Pak?
Iya, kenapa itu ada jeda 24, 25, terus kemudian 29, karena pas tanggal 25 itu nanti kita ada tugas untuk pemetaan, kayak mahasiswa nanti kita minta tolong untuk memetakan beberapa, gitu. Jadi nanti tanggal 29 itu baru kita adakan sesi training terakhir, sekaligus nanti pemberitahuan kalau misalnya tugasnya mahasiswanya ini sudah berhasil. Jadi nanti kita kasih jeda antara 25 itu langsung ke 29, jeda sekitar 3 hari untuk memetakan wilayah di sekitar Sumatera Barat. Kalau saya lihat di kalian kayaknya nggak masalah Mas, karena kita nggak ada kegiatan yang kegiatan bersama gitu ya, yang itu wajib di waktu itu nggak bisa gitu. 24, 25 sama 29 tersebut. Itu kita tawarkan ke teman-teman mahasiswa juga, sehingga mereka nanti mendaftar kan ya. Kan biasanya nanti membuka pendaftaran gitu ya biasanya. Ya, benar Pak. Ya, nah schedule-nya gitu. Mohon maaf, kalau untuk jamnya? Kalau untuk jamnya siang lah, setelah makan siang gitu Pak. Jam-jam 1 gitu Pak, atau jam 2? Ya. Jadi ada perkuliahan? Ya, dia ada kuliah semua ini. Cuma kan kita lihat di sini kan, saya kurang tahu, ini nanti ada semacam rekaman nggak ya tiap pelatihan gitu? Supaya teman-teman mahasiswa yang terlewati persis di jam tersebut, dia masih bisa mengikuti. Karena secara prinsip kami dari UNP tentu ingin sekali semua mahasiswa kita menjadi bagian kegiatan ini, sehingga dia fasih tentang teknologi ini dan bisa ikut kompetisi di tingkat nasional gitu kan. Nah, jadi kalaupun misalnya jadwal pelatihan ini bentrok dengan jadwal kuliah online mereka yang tatap muka, karena ada dua metode, ada yang sifatnya di dalam LMS, Learning Management System, yang asinkronos, juga ada yang sinkronos tetap muka face to face begini. Nah, kalau dia pas dapat jadwal yang face to face Zoom meeting begini, artinya kan bentrok dengan mentoring dari OSM. Nah, jika itu ada rekaman dan dikasih linknya, nanti mereka masih bisa ikut gitu loh. Nah, jadi saya pikir jam tersebut tidak masalah nantinya, karena jam kuliah kita memang full sih Pak, ada sampai sore. Kalau kuliah terakhir itu kira-kira sampai jam berapa ya Pak? Mohon maaf. Sampai jam 18 kalau di geografi, jam 6 sore. Jadi kalau masalahnya 3:30 itu masih ada perkuliahan ya, 3:30 sampai 5:30 itu. Masih dari jam 7 sampai jam 6, bahkan ada juga yang kelas malam. Oh. Artinya artinya pilihan jam ini tetap ada yang kena gitu loh Mas. Maksudnya tetap ada yang korban begitu. Tapi kan ada mekanisme ini direkam. Ya, ada. Jadi bisa ikut lama. Nah, jadi saya pikir di situ udah amannya di sana gitu. Jadi pilihannya ya nggak masalah, setelah makan siang tersebut biasanya puncak perkuliahan sudah agak turun gitu dibandingkan yang pagi. Frekuensinya. Berarti waktu untuk tanggal kita sepakati 24, 25, 29 ya Pak? Betul. Hari ya? Ya. Kalau untuk jam, ini jam berapa tadi Pak? Kalau untuk jam kita bisa ambil nanti sekitar jam pukul 2 lah. Jam 2? Oh, baik Pak. Berarti nanti untuk jam itu di sekitar jam 2 sampai jam 4. Nanti kalau misalnya mahasiswa yang ada perkuliahan bisa ikut melihat dari rekaman yang sudah nanti akan diupload. Ya, betul. Ya, rasanya ini pelatihannya mirip dengan yang tahun lalu ya Mas ya? Iya Pak, sama kayak tahun lalu. Ya. Gitu. Jadi memang ada training online, terus kita kasih materinya, jadi mahasiswa bisa belajar juga. Ya. Nanti kita juga minta dorongan dari Bapak Ibu Kaprodi, di sini juga ada yang dari Teknik Sipil tadi.
Pak Faisal mungkin bisa juga mendorong mahasiswanya yang di teknik sipil, lalu Bu Fadilah dari tambang, dan Pak Dian Aditya yang dari Diploma Teknologi Penginderaan Jauh. Bisa juga nanti endorse mahasiswa yang mungkin nggak sempat hadir dalam sosialisasi pagi ini. Siapa? Dan juga open untuk trainingnya memang tidak hanya untuk khusus jurusan geografi saja. Jadi kalau misalnya ada dari tambang atau dari ada sipil juga mau gabung, ini kita senang sekali kalau misalnya mereka juga bisa belajar mengenai OpenStreetMap ini, karena lumayan kita mahasiswa tersebut tahu jadi ada alternatif data spasial yang namanya OSM ini. Ya. Dua prodi itu ada mata kuliah pemetaan, dan ilmu kurtanah, dan serta juga ada sistem informasi geografi yang saya pikir bisa jadi jembatan untuk ke pelatihan seperti ini kira-kira, Mas. Oke, siap Pak. Ya. Oke, terima kasih Pak Ari untuk waktu, tanggal dan tanggal rencana pelatihannya. Nanti akan saya kirimkan untuk link pendaftaran trainingnya. Ya, baik. Nanti kami minta tolong bantuannya lagi Pak untuk minta tolong disediakan link pendaftarannya. Siapa tahu ada mahasiswa yang berminat bisa langsung mendaftar, yang tidak ikut sosialisasi ini mereka bisa langsung mendaftar melalui link pendaftar. Gitu. Nah, terus untuk Mas Zainal, saya tidak tahu sudah mendapat kontaknya Pak Ari? Oh, ini Pak Ari mungkin sudah menyampaikan melalui chat ini tadi Pak Ari. Nomornya Mas Farid. Nanti mudah-mudahan nanti itu nomornya Mas Farid, nanti biar kontak saya nanti bisa WA-an dengan Pak Ari juga ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat ya Pak Ari. Mudah-mudahan ya Mas Aditya, mudah-mudahan bisa bermanfaat di sana. Siapa? Ya. Kalau gitu di sini saya mau tanya dulu, apakah ada yang mau ditanyakan terkait sosialisasi ini dari mahasiswa? Mungkin ada yang mau ada pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin bisa kita sudahi dulu ya Pak untuk sesi sosialisasi ini, Pak Ari. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih sekali Pak Ari atas waktunya yang sudah diberikan kepada kami dari Perkumpulan OpenStreetMap Indonesia dan juga dari AWS, khususnya Yayasan Sagasitas. Kami sangat senang sekali bisa diberikan waktunya untuk bisa memaparkan kegiatan kami dalam rangka untuk program University Roadshow. Dan nantinya untuk teman-teman mahasiswa silakan tunggu link pendaftaran yang akan diberikan oleh kami, dan jangan lupa untuk mendaftar untuk bisa mengikuti kegiatan pelatihan kami pada tanggal 24, 25, dan 29 Maret yang pada jamnya situ yang sudah ditentukan yaitu jam 2. Kurang lebih seperti itu. Akhir kata, mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam pemaparan. Maaf, dan kurang lebihnya saya sampaikan. Kira-kira bisa saya tutup Pak Ari untuk sesi sosialisasi ini. Oke, terima kasih Pak Ari, terima kasih atas waktunya teman-teman. Saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih. Mohon maaf jika kami ada salah kata. Terima kasih Pak Ari. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Zainal. Ya, sangat terima kasih Mbak Nazmina. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Mas. Pamit Mas. Ya Bu Ernawati, terima kasih buat waktunya ya Bu. Oke. Terima kasih Pak Faisal. Pak Faisal, oh ya. Pak Faisal, terima kasih Pak. Bu Fadila, terima kasih. Ya Pak, mohon maaf tadi ini lagi terbagi badannya. Ya, silakan Pak. Baik. Nggak apa-apa Pak, terima kasih ya Pak. Pak Ari. Ya Pak. Pak Ari. Ya Pak. Nanya ini satu Pak Ari, yang itu yang ditawarkan tentang apa mata kuliah apa kemarin MBKM ini? Lewat WhatsApp nanti ya Pak. Mungkin karena zoomnya Mas. Oh ya, oke. Malah. Oke, via aja ya. Terima kasih.